Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, di video kali ini insya Allah Bu Santi akan membahas tentang membandingkan pecahan, baik yang penyebut sama maupun yang penyebutnya tidak sama. Oke, kita simak bersama ya bagaimana caranya. Silahkan disimak dan diperhatikan. Jadi kita menulis judul dulu. Judulnya adalah membandingkan pecahan. Oke, membandingkan pecahan. Nah, teman-teman semuanya, ketika membandingkan pecahan ini, membandingkan itu ada membandingkan pecahan. Maaf ya, tadi ada iklan. Jadi membandingkan pecahan sendiri tadi itu caranya seperti ini. Namun yang perlu kalian pahami, ada yang namanya lebih besar ya. Lebih besar. Kemudian lebih kecil. Ada sama dengan. Nah, ini kan menggunakan huruf. Nanti kita akan menggunakan tanda. Jadi nanti kita akan bahas 3 ini ya, 3 lebih besar, lebih kecil. Nah, jadi kalau membandingkan pecahan itu teman-teman semuanya ada namanya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Kita akan mengenal tanda. Tandanya seperti ini. Jadi tandanya itu ya. Oke, kita menggunakan tanda, kita tebalkan sedikit. Oke. Nanti akan menggunakan huruf warna ungu. Jadi kalau lebih besar teman-teman biasa ditandai dengan, nanti garis di sini ya, biar lebih terlihat. Jadi lebih besar itu tandanya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau yang lebih kecil itu tandanya seperti ini. Kemudian kalau sama dengan itu tandanya ini ya. Nah, ada cara mudah ketika kalian bingung. Ketika kalian bingung, tinggal kalian kasih tanda di depannya. Misalnya lebih besar, cara menandainya kalau misalnya ini bingung yang mana sih lebih besar, yang mana lebih kecil, kalian tinggal tarik garis di depannya. Oh, dia membentuk huruf B, berarti dia lebih besar. Kalau ini di belakangnya dikasih garis, dia membentuk huruf K, berarti kecil. Ya, seperti itu triknya. Jadi, Bu Santi ingatkan bahwa yang ini adalah lebih besar, ini sama dengan, dan ini adalah lebih kecil. Jadi seperti itu. Nanti kita akan menggunakan tanda ini. Jadi tidak menggunakan tanda yang huruf lebih besar, lebih kecil sama dengan, tapi menggunakan tanda ini. Silakan disimak baik-baik dan dipahami dengan baik. Oke. Lanjut. Jadi kita sekarang masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Oke, masuk ke contoh sekarang. Lanjut. Oke, maaf. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh lagi. Oke, contoh ya. Contohnya kita mengambil, contohnya misalnya 2/3. Ini Bu Santi menggunakan di sini garis miring ya teman-teman. Padahal tuh sebenarnya garis datar karena dia sebagai pembagi. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kalian sudah memahami dengan baik. 2/3 dengan 1/3. Nah, yang pertama Bu Santi cuma mengambil yang penyebutnya sama. Yang penyebutnya sama ya. Nah, yang penyebutnya sama teman-teman. Jadi bagaimana cara membandingkannya? Oke, silahkan disimak baik-baik.
Bagaimana cara membandingkannya? Maka kalian perhatikan baik-baik bahwa jika penyebutnya sama, ini 3, ini juga 3, maka yang perlu kalian pahami adalah semakin besar pembilangnya, dia semakin besar nilainya. Nah, kalian bisa lihat di sini dari 2 dengan 1 kira-kira yang lebih besar mana? Pastinya lebih besar 2, maka tanda yang akan kita gunakan adalah pastinya yang lebih besar. Berarti 2/3 lebih besar daripada 1/3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/3. Nah, kalau misalnya Bu Santi balik nih, misalnya 1/3 titik-titik dengan 2/3. Nah, sama seperti yang tadi ya, angka 2 dengan 1, pembilangnya kalian lihat lebih besar mana? Oh, ternyata 1 lebih kecil daripada 2, berarti tanda yang akan kalian ambil adalah ini, lebih kecil. Berarti 1/3 lebih kecil daripada 2/3, seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Santi bahas untuk yang penyebutnya tidak sama. Langsung menulis saja ya, kita pakai agak garis lagi. Penyebutnya tidak sama nih teman-teman. Kalau yang tadi penyebutnya sama kan mudah saja, karena melihat pembilangnya semakin besar maka dia lebih besar. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Misalnya 2/3 dengan 3/4. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, boleh menggunakan gambar, tapi kalau menggunakan gambar itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya Bu Santi akan memberikan sebuah cara, yaitu menggunakan cara yang namanya perkalian silang. Maaf ya kalau tulisannya berantakan gini. Perkalian silang ya. Kalian silang berarti 2/3 dengan 3/4. Nah, ini kita kali silang ya. Misalnya 2-nya dikalikan silang ke bawah, 2 kali 4, kemudian 3 kali 3. Sekarang kita kali, 2 kali 4 sama dengan 8, sedangkan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kalian lihat di sini, kalian berpatokan sama yang ini. Oh, 8 sama 9. Teman-teman, 8 dengan 9 lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalian lihat, oh 8 bagaimana dengan 9? Berarti tandanya adalah lebih kecil, karena 8 lebih kecil daripada 9, berarti dia mengarah ke sini. Berarti 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Nah, mudah kan caranya? Jadi ketika boleh menggunakan garis bilangan ketika penyebutnya sama, tapi kalau penyebutnya tidak sama, sarannya adalah menggunakan teknik perkalian silang. Nah, supaya lebih bagus, Bu Santi tambahkan lagi satu soal. Nah, satu soal ya. Misalnya 4/7 dibandingkan dengan 3/11 misalnya. Nah, aduh berapa ya? Nah, sekarang seperti tadi caranya. Caranya yaitu menggunakan sifat perkalian silang. Nah, sekarang kita kali teman-teman. 4 kali 11 sama dengan 44. Sudah mulai banyak ya ini nilainya. 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau belajar pecahan itu tidak pernah lepas kalau bukan pembagian menggunakan perkalian seperti itu, Mas. Nah, sekarang kalian lihat 44 dengan 21. Berarti 44 lebih besar daripada 21. Maka lebih besar adalah tandanya seperti ini. Nah, seperti tadi ya. Kalau kalian bingung, jangan lupa kasih tanda yang ini. Kalau misalnya masih ragu ya, kasih tanda yang ini supaya meyakinkan. Oke, semuanya semoga bermanfaat apa yang Bu Santi sampaikan hari ini. Intinya adalah ketika kalian membandingkan pecahan, ada baiknya supaya kalian lebih mudah memahami atau lebih cepat, gunakanlah ini.
ya, menggunakan sifat perkalian silang. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang Bu Santi sampaikan hari ini bermanfaat. Selamat berlatih, karena dengan banyak berlatih insya Allah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.